ASN yang kemampuan lebih rendah tidak boleh menerima PIP. P3K karena dia ASN tidak boleh menerima PIP. Padahal disampaikan oleh Pak Menteri tadi, tentu kami mengapresiasi, walaupun pikiran kami tergantung apa yang telah disampaikan oleh Kementerian Dasar dan Menengah. Masalah guru, saya pikir setiap kita, karena tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tujuan yang harus ditempuh dari berbagai sisi oleh penyelenggara negara. Yang pertama, memahami undang-undang ASN yang hari ini ada P3K butuh dipahami secara utuh, tidak parsial. Insya Allah Kementerian ASN tuh Menpan RB akan memahami, dan Menpan RB harusnya memahami risalah kenapa ada P3K. Jadi tidak akan terlalu silang sengkarut terus sampai sekarang, dan dalam proses penerimaannya akan lebih rapi. Contoh semangat penerimaan ASN yang bersifat P3K, yang disebut P3K itu adalah penanganan guru-guru yang sudah mengabdi lama, apa yang disampaikan oleh Pak Purnomo Hadi. Dan itu mereka menjadi PNS dengan ikatan kerja untuk menangani proses karir guru-guru yang sudah lama mengabdi. Sampai hari ini tidak semua dapat. Kita berharap tadinya dulu sebagai pembentuk undang-undang bahwa mereka yang masih mengantri itulah prosesnya tetap jadi P3K, pensiun ganti P3K yang sudah mengabdi. Ternyata hari ini penerimaan P3K juga yang graduate, postgraduate yang baru setahun juga malah langsung bisa dengan sama-sama mendaftar CPNS. Tentu itu dari situlah silang sengkarut. Hari ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membutuhkan guru. Makanya kita dengan Profesor Nunu dari awal ditanya, ini Kemendikdasmen, kita punya guru sudah cukup? Kita ragu semua, kita gak punya data. Kalau saya subjektif datanya dari Dapil, guru di Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut masih kurang yang di sekolah-sekolah negeri, bukan yang di swasta. Kepala sekolah saja banyak yang satu orang memegang 2 sekolah. Artinya kita kekurangan guru. Tadi konsepnya mau distribusi, tidak akan cukup. Kita pastikan itu. Makanya Prof Nunu butuh secepatnya kita punya data. Kelemahan kita data dari dulu, dari apapun data kelemahan kita. Jangan kan data gurunya, data sekolah kita juga seliweran. Nah, itu butuh data sekarang tuh. Maka dari surat edaran itu membela guru yang honorer, kami sangat apresiatif Pak Menteri. Mudah-mudahan jadi kebajikan, jadi keberkahan bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tapi yang berkelanjutan nanti sesuai ada target 2024 tidak ada honorer, itu dialog dulu tahun 2022, 2023. Dan itu hal sangat tidak mungkin honorer tidak ada. Kenapa? Karena dibutuhkan. Kecuali memang pendidikan sekolah negara mau sekolahnya pas-pasan. Makanya kita berharap kalau kualitas mau ditarget, ya gurunya juga harus ada. Kalau gurunya harus ada, bagaimana cara upaya guru itu ada? Sementara kemampuan keuangan negara terbatas. Nah, itu butuh diramu baik-baik. Bagaimana kebijakan yang baiknya itu? Sampai kita sekarang kondisinya bagaimana tidak silang sengkarut sampai ada P3K paruh waktu karena kemampuan daerah-daerah, pemerintahan daerah yang baik kabupaten kota sudah tidak punya kemampuan untuk menggaji mereka. Nah, itu butuh diskusi dan butuh penyelesaian lebih cepat. Yang kedua, Pak Menteri, kami berharap apa itu kami dukung PIP itu tepat sasaran, cakupan luas, nilainya juga naik. Nah, itu tentu idealnya begitu. Karena kan nggak mungkin hanya 450.000 menjadikan anak menjadi hebat gitu di PIP itu. Tapi kami juga punya penemuan di lapangan, Pak. Anak pegawai negara, baik polisi
baik tentara yang jabatannya terendah, kemampuannya lebih rendah dari petani secara ekonomi, tapi mereka tidak boleh menerima PIP. ASN yang kemampuannya lebih rendah tidak boleh menerima PIP. P3K karena dia ASN tidak boleh menerima PIP. Padahal kita pahami kemampuan ekonomi mereka tuh terbatas. Mana ruang keadilan untuk mereka sebetulnya? Kan butuh keadilan nih. Mereka butuh belajar. Mereka juga butuh ruang yang sama. Nah, itu butuh kekhususan. Untuk ke depan kita memberikan pengecualian kan, hukum itu ada pengecualian. Mana yang memang ini ruangnya butuh, dan itu butuh payung hukumnya, dan tentu ada di kebijakan kita para pejabat publiknya. Yang selanjutnya kita berharap dari ujian yang tadi itu TKA itu tadi sudah dianalisa semua masalahnya, segala macam. Kita berharap TKA itu bukan formalistik, dan jangan menjebak anak kita pada proses belajar yang formalistik gitu. Saya berharap tidak disampaikan tuh hasil TKA nanti diterima di SMA ini, di kampus ini, di polisi ini. Wah, itu bermasalah tuh bagi anak-anak kita tuh. Secara tidak langsung, anak-anak yang pendidikan kita tidak setara karena daerahnya berbeda-beda, prasarana juga sangat terbatas. Nah, itu akan jadi masalah secara psikologis buat anak-anak kita. Kan kita tinggal tanya. Lagi-lagi saya mau tanya kepada Bapak yang tadi. Bapak udah paham nggak? Tahu nggak berapa ratus ribu kita punya sekolah? Berapa ratus ribu yang TKA itu siap mereka dengan sarana prasarananya? Saya minta datanya, Pak. Dari tadi Bapak cerita sekian puluh persen, tapi Bapak nggak pernah cerita sama saya, sama kita. Sekolah sekian ribu yang punya sarana prasarana. Bapak paham nggak di lapangan mereka sampai sibuk minjem sana, minjem sini, muridnya dibawa ke sekolah ini agar bisa TKA itu, karena mereka tidak punya sarana prasarana itu. Dipahami gak sama Bapak itu? Kita gak bisa berhitung angka-angka ini hebat begini, sekian persen begini. Kita tidak hanya bisa Bapak Prabowo senang, tapi kenyataannya itu tidak seperti apa yang kita laporkan. Bagaimana kita berhitung angka-angka kesuksesan yang luhur, sukses, sementara kenyataan di lapangan bermasalah. Nah, ini makanya menurut saya mohon angka-angka hasil TKA tidak layak hari ini untuk menjadikan sebagai alasan mereka jadi A, jadi B, jadi C. Cukup kita pahami sementara. Tapi jangan menjadi endorsement kita besar-besaran bahwa hasil TKA akan begini. Itu secara psikologis merusak anak-anak kita. Kan kita paham ya, belajar itu untuk kehidupan mereka itu. Bukan hanya untuk mencari sekolah. Bukan untuk belajar itu bukan untuk sekolah, tapi untuk kehidupan. Nah, beri ruang keadilan buat mereka itu. Berikan pikiran kita yang baik, bagaimana mereka itu nyaman juga dengan TKA itu. Nah, kedua, dari sisi materi, Pak. Tadi materi itu kan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kita pernah terima di sini guru besar ilmu geografi dari UGM. Dan beliau sampai menangis gara-gara ilmu itu sudah direndahkan di negeri ini dan tidak dianggap penting. Bagaimana orang tahu biologi, tahu ilmu bumi, tahu geopolitik, geokawasan, kalau tidak tahu geografi? Kalau bahasa Roke Gerung, saya heran kenapa bahasa Indonesia diajarkan, padahal itu bahasa kita. Kenapa harus belajar kayak begitu? Kenapa harus ada fakultas begitu? Kenapa geografinya direndahkan? Maka menurut saya ini kita butuh pikirkan. Kan kita sedang dibicarakan bagaimana melengkapi di masa lalu. Paham nggak, Pak? Semakin merendahkan kegeografian kita, semakin menghilangkan kelas dari otak anak-anak kita, dari kesadaran anak-aanak kita, itu menghancurkan dan mencabut nilai akar-akar kebangsaan anak kita. Dia masih di masa yang akan datang akan lupa bangsa apa dia dalam dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.